على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyampaikan usia kita di bulan Ramadan yang penuh barakah ini. Amin. Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan segala dosa dan kesalahan kita diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula dosa dan kesalahan orang tua kita yang telah meninggal dunia. Kita berharap keluar dari Ramadan nanti dalam keadaan suci, bersih, fitrah, lepas dari segala dosa dan kesalahan karena telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, kita malam ini ngaji bersama. Saya tidak memberikan tausiah, tapi ngaji bersama. Karena saya tidak mampu memberikan tausiah. Di depan saya banyak para sarjana yang ilmunya mungkin lebih tinggi daripada saya. Jadi saya tidak mampu untuk bertausiah. Untuk diri saya sendiri juga payah sudah. Malam ini saya bawa kerpean untuk kita pelajari bersama. Sebelum saya buka kerpean saya teringat ketika saya berada di Madinah dan di Makkah Al-Mukarramah. Saya melihat dan memperhatikan di sana para santri atau orang-orang yang mengaji berkerumun di dekat syekh-syekh yang memberikan tausiah. Kalau sini kita jauh-jauh. Ya. Untuk apa? Ada yang mau nyandarkan punggung ke dinding dan sebagainya. Jadi ilmu perlu dicari untuk mengetahui bahwa apakah benar sudah perbuatan dan tutur kata kita yang selama ini kita merasa benar, merasa sudah pintar, tapi mungkin di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala belum apa-apanya. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudariku yang dirahmati Allah, saya bawa kerpean. Tuh, banyak kerpeannya tuh. Di dalamnya ini kurang lebih terdapat 30 hadis qudsi yang saya sendiri belum mengamalkannya itu rasanya berat sekali. Hadis qudsi ini saya temukan ketika saya membeli Quran terjemah. Waktu itu Quran terjemahnya yang per juz seharga 175.000 di toko Indra Samarinda. Karena saya kepingin betul Al-Quran itu sebagai petunjuk hudal lil muttaqin, hudal linnas dan seterusnya. Sehingga kita memahami apa dan tujuannya, sehingga Al-Quran ini diwahyukan Allah melalui Jibril kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam bulan Ramadan kita sudah mendengar setiap kali ustaz atau kiai yang memberikan tausiah bahwa amaliyah kita dilipat gandakan ganjarannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Apalagi membaca Al-Quran di luar Ramadan diberikan ganjaran 10 kali lipat. Di dalam Ramadan ditambah oleh Allah. Amaliyah sunat pun dijadikan pahalanya menjadi wajib, ganjarannya. Nah, sedangkan Al-Quran setiap kali kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, mungkin di antara kita ada yang belum pernah menghitung berapa huruf. Kita ngaji bersama, baca suratul Fatihah dimulai basmalah sampai waladdallin. Saya sendiri belum pernah menghitung. Kalau di luar Ramadan 10 ganjarannya, tetapi kalau di dalam Ramadan berlipat-lipat. Baik Bapak Ibu, ini jamnya mana? Oh ya, kira-kira jam 6 selesai ya. Selesai pengajian, bukan selesai yang dibaca ini. Saya buka lagi satu pembantu saya. Nah ini, kalau dari pembantu ini susah. Malumlah faktor usia sudah kepala 6 plus 6, jadi 66 sudah. Kalau ibarat matahari ini sudah senja, bersiap-siap. Apakah selamat atau tidak tergantung masing-masing amalannya. Selamatkah kita ketika sakaratul maut? Selamatkah kita ketika di liang kubur? Selamatkah kita ketika nanti berada di padang mahsyar menerima catatan amal dari Allah Subhanahu wa taala? Baik, kita persingkat waktu supaya kita sama-sama untuk dapat melaksanakan apa yang tersebut di dalam hadis qudsi ini. Supaya banyak kajian kita malam ini, saya tidak membaca teks Arabnya. Kalau baca teks Arabnya paling-paling dapat 2-3 aja. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala berfirman, wahai anak cucu Adam, apabila baik agama dan darah daging kalian, maka akan baik pula amal dan darah daging kalian. Tetapi apabila rusak agama kalian, maka rusak pula amal dan darah daging kalian. Janganlah kalian menjadi seperti lilin yang membakar dirinya untuk menerangi manusia. Keluarkanlah kecintaan pada dunia dari hatimu. Saya ulangi, keluarkanlah kecintaan pada dunia dari hatimu. Karena aku tidak akan pernah menghimpun dalam satu hati kecintaan pada dunia dan kecintaan padaku. Bersikaplah kepada dirimu dalam mencari rezeki, karena rezeki itu telah ditetapkan pembagiannya. Orang yang tamak akan tertolak, orang yang kikir akan tercela. Kenikmatan itu tidak langgeng. Sikap suka menyelidik tidak baik atau merugikan. Ajal sudah ditetapkan. Kebenaran itu mudah diketahui. Sebaik-baik hikmah Allah adalah khusyuk.
sebaik-baik kekayaan adalah sifat qanaah, dan sebaik-baik bekal adalah taqwa. Al-Baqarah ayat 197. Sebaik-baik yang mendatangi hari adalah keyakinan, dan sebaik-baik yang diberikan kepada kalian adalah satu. Sudah hadis qudsi. Mudah-mudahan tadi saya hanya sekali membacakan, mudah-mudahan dapat ditangkap. Hadis qudsi yang kedua, pendek hadisnya. Allah Ta'ala berfirman, wahai cucu Adam, aku adalah rumah kesepian. Aku adalah rumah berbagai persoalan. Aku adalah rumah kesendirian. Aku adalah rumah kegelapan. Dan aku adalah rumah ular dan kalajengking. Karena itu, makmurkanlah aku dengan berbagai kebajikan, dan jangan rusak aku dengan berbagai kejahatan. Apa maksud daripada aku rumah kesepian dan seterusnya tadi? Aku di sini bukan Allah. Bisa diartikan masjid, bisa diartikan diri pribadi, karena kalimatnya di situ huruf kecil. Berikutnya, ini agak panjang. Ini cerita hadis qudsi yang ketiga adalah cerita tentang keluasan surga. Hadis qudsinya panjang sekali. Allah Ta'ala berfirman, wahai umat manusia, bagaimana bisa kalian menyukai dunia yang fana ini, yang sifatnya sementara dan tidak abadi? Sesungguhnya bagi orang-orang yang taat, Allah menyediakan surga yang akan mereka masuki dari pintunya yang berjumlah 8. Jadi pintu surga 8. Kalau ada yang mengatakan 10, bohong. Di setiap surga ada 70.000 taman. Di setiap taman ada 70.000 istana terbuat dari yakut. Di setiap istana ada 70.000 lokasi dari zamrud. Di setiap lokasi ada 70.000 rumah dari emas merah. Di setiap rumah ada 70.000 kamar dari perak putih. Di setiap kamar ada 70.000 meja abu-abu. Di atas setiap meja ada 70.000 mangkok terbuat dari permata. Dalam setiap mangkok terdapat 70.000 jenis makanan. Di sekitar kamar terdapat 70.000 tempat tidur dari emas merah. Di atas tiap-tiap tempat tidur ada 70.000 kasur dari sutra dan brokat. Di sekitar tiap tempat tidur, saya ulangi, di sekitar tiap tempat tidur ada 70.000 sungai dari air kehidupan, air susu, air madu, dan air arak.
Di tengah setiap sungai ada 70.000 jenis buah-buahan. Di setiap rumah ada 70.000 pavilion abu-abu. Di atas tiap-tiap kasur ada bidadari yang bermata indah. Di hadapan bidadari itu ada 70.000 pelayan seperti telur yang tersimpan baik. Di atas setiap istana ada 70.000 kubah. Di setiap kubah ada 70.000 pemberian dari Tuhan Ar-Rahman yang belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, belum pernah terbesit di hati manusia. Dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih, dan daging burung dari apa yang mereka inginkan. Dan di dalam surga itu ada bidadari yang bermata jeli, laksana mutiara yang tersimpan baik, sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Surah Al-Waqi'ah ayat 20-24. Mereka tidak mati dan tidak pula menjadi tua, tidak khawatir, tidak berpuasa, tidak bersolat, tidak menderita penyakit, tidak kencing dan tidak buang air. Dan mereka sekali-kali tidak dikeluarkan daripadanya. Surah Al-Hijr ayat 48. Barang siapa mengharapkannya dan mengingat kemurahanku, perlindunganku, kenikmatan dariku, maka hendaknya ia mendekatkan diri kepadaku dengan sungguh-sungguh dan meremehkan dunia dan bersikap qanaah dengan yang sedikit. Dapat dibayangkan apa enggak? Enggak bisa dibayangkan. Serba 70.000, saking luasnya surga itu. Enggak terbayangkan betapa indahnya surga, betapa nikmatnya. Itu yang kita harapkan. Selama di dunia ini banyak-banyak kita membawa bekal agar kita dimasukkan bersama keluarga. Yang namanya surga serba 70.000 tadi itu setiap pintu. Surga itu banyak. Satu surga 8 pintu. Setiap pintu serba 70.000. Masya Allah. Baru 3 hadis qudsi. Yang keempat, ini jam berapa sudah? Hampir jam 6. Firman Allah berfirman, sesungguhnya dunia adalah rumah bagi yang tidak memiliki rumah, kekayaan bagi yang tidak memiliki harta. Yang menimbun harta dunia adalah orang yang tidak memiliki akal. Gimana ya? Maka kita ini senang menimbun harta dunia. Disebut di dalam hadis qudsi ini tidak memiliki akal. Yang senang dengannya, maksudnya senang dengan dunia tadi itu, dengan harta dan sebagainya, adalah orang yang tidak mempunyai pemahaman, yang berhasrat pada, adalah orang yang tidak bertawakal, yang memperturutkan syahwatnya, adalah orang yang tidak mengenalnya. Barang siapa menginginkan kenikmatan sementara dan kehidupan yang tidak langgeng,
maka ia telah menzalimi dirinya, durhaka kepada Tuhannya, melupakan akhirat, tertipu oleh dunia, dan menghendaki zahirnya dosa dan batinnya ini. Di dalam Al-Quran disebutkan, sungguh orang yang tidak mengerjakan perbuatan dosa. Saya ulangi, sungguh orang-orang yang mengerjakan perbuatan dosa kelak akan diberi balasan pada hari kiamat sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Innal ladzina yaksibuna al-isma sayujzauna bima kanu yaqtarifun. Sudah berapa diskusinya? 4 sudah ya? Pas kelima nih kira-kira jam 6. Allah berfirman, Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Aku. Aku tidak memiliki sekutu. Muhammad adalah hamba dan Rasulku. Barang siapa tidak senang dengan ketetapanku, tidak sabar menghadapi cobaanku, tidak bersyukur atas nikmat-nikmatku, dan tidak puas dengan pemberianku, maka hendaknya ia menyembah Tuhan selain aku. Dan barang siapa bersedih karena urusan dunia, maka ia seolah-olah marah kepadaku. Dan barang siapa berkeluh kesah atas musibah yang menimpanya, maka ia telah sungguh-sungguh mengeluhkanku. Dan barang siapa mengunjungi hartawan lalu merendahkan diri karena hartanya, maka hilanglah 2/3 agamanya. Dan barang siapa menampari wajahnya karena meratapi mayat, ia seakan-akan melemparkan tombak untuk membunuhku. Dan barang siapa tidak peduli dari usaha apa yang ia makan, maka tidak dipedulikan dari pintu mana ia akan masuk. Saya ulangi, barang siapa tidak peduli dari usaha apa yang ia makan, maka tidak dipedulikan dari pintu mana ia akan dimasukkan Allah ke dalam neraka. Dan barang siapa tidak kunjung bertambah baik agamanya, maka ia mengalami kemerosotan. Dan barang siapa mengalami kemerosotan dalam agamanya, maka mati lebih baik baginya. Barang siapa mengamalkan yang ia tahu, saya ulangi, barang siapa mengamalkan yang ia tahu, Allah akan mewariskan kepadanya ilmu yang ia belum tahu. Dan barang siapa panjang angan-angannya, maka tidak akan ikhlas amalnya. 5 hadis kursi ini banyak menyentuh pada diri kita. Dari itu, setelah kita mencerna dan memasukkan ke dalam pemikiran kita, lalu mengawasi diri kita apakah benar yang selama ini tadi itu
tidak mau tahu dari mana harta benda yang kita dapatkan, yang penting dapat makan. Ini sudah Allah menyetir ini, nanti Allah akan lemparkan dia ke neraka dari pintu mana saja, Allah tidak peduli. Bahaya. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dirahmati Allah, sudah pas jam 6, malah lewat sedikit. Bapak-bapak yang masih bertugas sebagai abdi negara, mudah-mudahan terhindar dari segala upaya bujuk rayuan setan untuk memakan, mengambil yang bukan hak. Ini bahayanya nanti bagi kita di yaumil qiyamah. Allah tidak peduli, pasti dilemparkan ke dalam neraka dari pintu manapun neraka itu terbuka. Demikian kajian kita bersama, mudah-mudahan kita dapat meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya saya ingin panjang-panjang bersama Bapak dan Ibu sekalian, saudara-saudaraku seiman dan seagama. Sebentar lagi kita akan out dari dunia yang fana ini. Lalu apa amal ibadah yang kita bawa? Apakah amal ibadah kita diterima oleh Allah atau tidak? Tergantung benar atau bujurnya amalan itu. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita dalam melintasi romantika kehidupan ini dan menjauhkan kita semua dari bujuk rayuan setan yang terkutuk. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli Allahumma